Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral hadirin rahimani Allah wa rahimanillahu wa iyyakum. Kita kembali lagi membahas buku yang penting untuk kita pelajari yang bertema atau berjudul Bahjah Qulubil Abrar milik Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hadis ke-8 tentang pengobatan was-was di dalam iman. Dan di pertemuan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-9, hadis Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu wa arda. Qala al-musannif rahimahullah, penulis berkata, an Abdullah bin Amr qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu syai'in biqadar, segala sesuatu itu terjadi dengan atau sesuai dengan takdirnya. Hatta al-ajzu wal kaisu, hingga atau sampai al-ajzu, kelemahan, wal kaisu, dan kecerdasan, maksudnya juga terjadi dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kata penulis rahimahullahu taala, hadis ini mengandung suatu pokok landasan agung yang termasuk dalam jajaran rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, yang manis dan yang pahit, yang umum dan yang khusus, yang telah berlalu maupun yang akan datang. Ini adalah makna secara umum tentang iman terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan setiap kita hafal bahwasanya iman kepada takdir itu termasuk di antara salah satu rukun iman yang 6. Dan hal ini adalah atau selaras dengan fitrah manusia pada umumnya, terutama manusia atau kaum muslimin yang tinggal di Indonesia secara umum meyakini adanya takdir. Makanya tidak jarang kita mendengar orang-orang tua kita sering menyampaikan perkataan yang itu menunjukkan keimanan tentang takdir. Contohnya seperti perkataan, ya Wesley, ini sudah takdir. Kalau sudah kodratnya demikian, mau diapain lagi? Ini perkataan-perkataan yang menunjukkan keimanan kita terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Artinya kita tahu bahwasanya kaum muslimin di Indonesia ini sudah mengerti iman terhadap takdir. Hanya saja perlu belajar lebih agar tidak terjerumus pada kelompok-kelompok sesat dalam bab takdir, seperti Qadariyah dan Jabariyah. Adapun firqah atau kelompok sesat yang namanya Qadariyah,
adalah mereka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menakdirkan apapun. Ini kelompok yang terlalu berlebihan dalam menolak takdir Allah, sehingga mereka menolak adanya takdir. Kelompok apa namanya? Qadariyah. Yang berseberangan dengan kelompok Qadariyah ini ada yang namanya Jabariyah. Jabariyah ini adalah kelompok yang menyatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kehendak di dalam takdirnya. Kelompok Jabariyah ini adalah kelompok yang menyatakan manusia itu tidak memiliki kehendak dalam menentukan takdirnya. Biasanya kelompok Jabariyah ini suka beralasan dengan takdir ketika mereka berbuat maksiat. Ini orang-orang, terkadang ada teman-teman kita yang seperti ini. Teman-teman kita yang tidak belajar, tidak ngaji, ketika mereka berbuat maksiat, ya sudah kan takdir. Ada koruptor, kemudian mengatakan, ya kan koruptor ini takdir Allah. Saya korupsi, kalau bukan takdir Allah tidak akan terjadi. Nah, ini kelompok yang namanya Jabariyah. Sebagian kaum muslimin ada yang tanpa dia sadari masuk ke dalam syubhatnya firqah Jabariyah. Ini dua kelompok dalam masalah takdir. Maka kita perlu belajar lebih dalam lagi tentang takdir. Dan di sini Syekh menjelaskan bahwasanya takdir itu memiliki 4 tingkatan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, supaya seseorang hamba itu tahu bahwa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini tingkatan yang pertama di dalam takdir. Jadi iman kita kepada rukun iman yang keenam, iman terhadap segala takdir baik maupun segala takdir yang buruk, tidak akan sah sampai kita mengimani 4 tahapan takdir Allah. Secara ringkas, tahapan yang pertama adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu sebelum menakdirkan segala sesuatunya. Atau bahasa penulis di sini, supaya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Tahapan pertama yang harus kita yakini adalah bahwa Allah itu mengilmui, mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua kita sebutkan secara ringkas, bahwasanya segala takdir itu Allah tulis di dalam catatan takdir yang kita kenal dengan kitab Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz. Kemudian tahapan yang ketiga, setelah Allah mengilmui segala sesuatu, kemudian Allah mencatat takdir segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Yang pertama tadi ilmu Allah tentang takdir. Yang kedua tadi catatan takdir. Allah sudah tulis segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga tadi kehendak Allah. Tidak ada satupun takdir yang terjadi di luar kehendak Allah. Kemudian yang keempat, segala takdir itu Allah yang ciptakan. Artinya penciptaan takdir. Ini tahapan atau tingkatan yang keempat. 4 tahapan ini disebutkan oleh para ulama dan wajib bagi kita untuk mengetahuinya, menghafalkannya dan mengimaninya. Karena semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita menjelaskan perkataan penulis, kata beliau di sini sedang menjelaskan tentang 4 tahapan takdir itu. Kata beliau, supaya seorang hamba tahu bahwa ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Dan bahwa Allah mengetahui, mengilmui seluruh amalan yang dilakukan seorang hamba
yang baik dan yang buruk. Allah pun mengetahui seluruh urusan dan keadaan mereka. Kata Allah dalam ayat kursi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengilmui segala sesuatu, baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ma baina aydihim wa ma khalfahum. Yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Dan ilmu Allah tentang segala sesuatu detail. Maksudnya Allah mengetahui tentang segala sesuatu yang sudah terjadi, bagaimana terjadinya. Allah mengetahui tentang umat-umat yang Allah binasakan, bagaimana Allah binasakan. Kaum Ad bagaimana Allah binasakan dengan angin yang Allah kirimkan, yang sifat angin itu sangat dingin sekali. Kata Allah, fa arsalna alaihim rihan sarsaran. Rihan itu angin, kami utus kepada mereka angin yang sifatnya sarsaran. Sarsaran itu dingin luar biasa. Fi ayyamin nahisat, dalam beberapa hari yang berturut-turut. Itu Allah tahu. Ini tentang kisah umat yang terdahulu, Allah mengetahuinya dengan detail. Dan Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, bagaimana kalau seandainya dia terjadi. Dan bagaimana kalau seandainya dia tidak terjadi, seandainya terjadi. Contohnya misalkan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala, kata Allah azza wa jalla, walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Kalau seandainya orang-orang munafikin itu keluar bersama Nabi dan para sahabatnya, maka mereka tidak akan menambah kecuali kekacauan dalam barisan kaum muslimin. Tidak terjadi. Tapi kalau seandainya terjadi, Allah tahu hasilnya. Allah tahu hasil akhir peperangan itu. Allah tahu seandainya terjadi. Jadi ilmu Allah itu mencakupi segala sesuatu dengan detail. Kata penulis di sini, Allah mengetahui seluruh amalan yang dilakukan, yang baiknya maupun yang buruknya. Dan Allah pun mengetahui seluruh urusan dan keadaan mereka dengan detail. Ini tahapan yang pertama, kita meyakini bahwasanya takdir itu tidak akan terjadi kecuali Allah telah mengetahuinya. Dan siapa yang mengingkari tahapan yang pertama ini, maka dia telah kafir. Sebagaimana kisah yang diriwayatkan oleh para ulama tentang kisah kaum Qadariyah. Ada dua tabi'in, salah satunya bernama Yahya ibn Ma'mar, temannya namanya Humaid ibn Abdurrahman. Kedua tabi'in ini menemukan ada orang-orang aneh di Basrah. Orang-orang yang sibuk belajar, tapi keyakinan mereka tentang takdir itu aneh. Belum pernah didengar sebelumnya keyakinan semacam itu. Mereka mengatakan alla qadar, tidak ada yang namanya takdir. Wa annal amra unfun. Maksudnya Allah itu tidak mengetahui takdir. Allah itu tidak mengetahui segala yang terjadi sampai hal itu terjadi. Ini keyakinan kufur ya, karena menafikan ilmu Allah Azza wa Jalla. Makanya kata Abdullah bin Umar tentang orang-orang seperti itu, Yahya ibn Ma'mar tadi bertanya kepada Abdullah ibn Umar, maka Abdullah ibn Umar mengatakan, kalau seandainya kalian berjumpa lagi dengan mereka, kabarkan bahwasanya Ibnu Umar bari'un minhum, berlepas diri dari keyakinan seperti ini. Artinya ini bukan keyakinan Islam, ini bukan keyakinan kaum muslimin. Kemudian Ibnu Umar menambahkan, kata beliau, lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudun dhahaba. Kalau seandainya ada salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maqubila minhum, tidak akan diterima dari mereka hatta yu'minu bil qadar, sampai mereka mau beriman kepada takdir. Maknanya apa? Maknanya kita harus mengimani takdir dengan 4 tahapannya sekaligus. Kalau ada satu di antara 4 tahapan ini yang kurang, maka tidak sah keimanan kita kepada takdir. Yang pertama apa? Kita sadar, kita iman, kita yakin bahwasanya tidak ada satupun dari takdir Allah yang luput dari ilmunya. Allah mengetahui segala takdir yang Allah tetapkan. Ini tahapan yang pertama yang beliau jelaskan. Kata beliau, lanjutannya tahapan yang kedua. Dan kata beliau, dan Allah menulis, mencatat segala sesuatu tersebut di Lauhul Mahfuz. Ini tahapan kedua dalam iman kepada takdir.
Bagaimana kita beriman kepada takdir? Yang pertama, kita yakin, kita beriman bahwasanya Allah mengetahui, mengilmui. Kemudian yang kedua, kita beriman. Apa yang kedua? Bahwasanya Allah mencatat. Allah memerintahkan qalam, pena untuk mencatat. Maka dalam salah satu hadis Nabi SAW, beliau sabdakan, makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Maka kemudian Allah mewahyukan kepada pena tersebut untuk mencatat. Mencatat apa? Mencatat seluruh takdir seluruh makhluk di Lauhul Mahfuz. Apa dalilnya dua tahapan ini? Firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 70. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ini digaris bawahi. Ya'lamu, Allah ya'lam. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah ya'lam, Allah mengetahui, Allah punya ilmunya tentang apa? Ma fis sama'i wal ard, tentang seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Ini tahapan pertama dalam mengimani takdir. Kemudian kata Allah, inna dzalika fi kitab. Semua itu ada di kitab. Kitab apa maksudnya ini? Kitab Lauhul Mahfuz. Maksudnya apa? Allah catat semuanya dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang terluput dalam catatan Allah Azza wa Jalla. Bahkan pernah kita sampaikan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala pernah memerintahkan malaikatnya untuk membandingkan catatan yang dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kalau seandainya itu benar nama ya. Sebagian ulama menyebutnya itu sifat. Raqib maksudnya malaikat yang selalu mengawasi. Atid maksudnya malaikat yang selalu dekat dengan manusia. Cuman sebagian memahami itu nama. Nama malaikatnya apa? Raqib, yang satu namanya Atid. Padahal sebagian menyebutnya itu sifat dan bukan nama. Allah perintahkan malaikat untuk membandingkan catatan yang ada di tangan mereka dengan yang ada di Lauhul Mahfuz nanti di kemudian hari. Kemudian malaikat membandingkan, maka tidak ada yang beda walaupun satu huruf pun. Menunjukkan bahwasanya kitab Lauhul Mahfuz ini mencakup seluruh catatan takdir seluruh makhluk. Ini keyakinan kita yang kedua. Apa yang harus kita imani dalam tahapan kedua takdir? Allah menulis semua catatan takdir. Dan Allah tulis itu fi kitab. Di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini juga perlu digaris bawahi. Yang pertama, annallaha ya'lam. Allah mengetahui. Kemudian yang kedua, inna dzalika fi kitab. Semua itu Allah catat dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'alallah yasir. Semua itu mudah bagi Allah, meskipun ribet bagi kita. Enggak bisa kita membayangkan, tapi kata Allah, inna dzalika 'alallah yasir. Sungguhnya itu mudah bagi Allah. Kemudian kata penulis rahimahullah, Allah menjalankan takdir-takdir ini pada waktunya sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah yang mencakup segala sesuatu yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Ini tahapan ketiga. Kita harus yakin, kita harus beriman kepada Allah, kepada takdir Allah, bahwasanya tidak ada satupun takdir yang luput dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak ada satupun kejadian yang terjadi di luar kehendak Allah. Sebagian kaum muslimin yang tidak belajar, mungkin bagi mereka menyangsikan. Dan mereka katakan, bagaimana mungkin Allah berkehendak sesuatu yang buruk? Allah berkehendak menciptakan setan, menciptakan adanya keburukan, menciptakan maling, menciptakan koruptor, menciptakan perbuatan apa? Perbuatan menipu, perbuatan mencuri, perbuatan zina. Apakah itu Allah yang menciptakan? Apakah Allah berkehendak demikian? Ini orang kalau tidak belajar. Kalau kita belajar, maka kita paham bahwasanya kehendak Allah itu ada dua. Kehendak yang pertama apa namanya? Kehendak kauni. Kehendak yang kedua kehendak syar'i. Kehendak kauni maksudnya
Allah berkehendak, atau maksudnya segala takdir yang pasti terjadi meskipun Allah tidak mencintainya. Contohnya seperti terciptanya iblis. Siapa yang menciptakan iblis? Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah berkehendak adanya iblis? Iya, Allah berkehendak adanya iblis. Dan Allah juga yang menciptakan iblis. Apakah itu berarti Allah mencintai iblis? Tidak. Tidak. Ini namanya takdir, ini namanya iradah, kehendak kauni. Adapun kehendak syar'i, kehendak kauni tadi, segala sesuatu yang pasti terjadi meskipun Allah tidak cintai. Adapun kehendak syar'i, maka maksudnya adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan belum tentu terjadi. Sebagai contoh, misalkan Allah mencintai amal saleh. Sebagai contoh, Allah mencintai seluruh makhluk menjadi muslim. Tapi apakah Allah menciptakan seluruh makhluk muslim? Jawabannya tidak. Apakah seluruh makhluk beramal saleh? Jawabannya tidak. Ada sebagian manusia yang tidak melakukan amal saleh. Maka ini kehendak syar'i. Kehendak syar'i. Maka dalam hal ini kita bisa memahami Allah terkadang berkehendak sesuatu yang tidak Allah cintai. Contohnya tadi seperti Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan manusia-manusia yang bejat, Allah menciptakan manusia-manusia kafir kepada Allah. Allah tidak mencintai, tapi Allah berkehendak itu terjadi. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, walau sya'allahu laja'alahum ummatan wahidatan. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah ciptakan manusia ini seluruhnya satu umat, umat muslim semuanya. Tapi kata Allah, walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Tapi Allah masukkan orang-orang yang Allah kehendaki ke dalam rahmatnya. Walakin yudkhilu may yasha'u fi rahmati. Jadi ini tahapan yang ketiga, segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kata para ulama, Masya Allahu kan. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini juga perkataan orang Arab. Mereka berkata, anta tasya wa ana asya. Walakinnallahu yaf'alu ma sya. Apa artinya? Kamu kadang pingin sesuatu, berkehendak sesuatu, dan saya pun berkehendak sesuatu, tapi semua sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Anta tasya wa ana asya, wa kullu syai'in apa? Anta tasya wa ana asya, wallahu yaf'alu ma sya. Atau apa tadi? Anta tasya wa ana asya, wallahu yaf'alu ma sya. Dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Artinya kadang kita pengen main bola, sudah disebar pengumumannya main bola bareng, tapi ternyata hujan deras, petir, tidak bisa main bola. Kita punya kehendak, tapi kehendak kita terikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini juga firman Allah tabaraka wa ta'ala. Maksud dari firman Allah, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terlaksana kecuali sesuai dengan kehendak siapa? Allah Rabbul Alamin. Ini tahapan yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat, tahapan selanjutnya adalah, kata beliau, serta mencakup juga makhluknya dan perintahnya. Bersamaan dengan itu, di samping Allah menciptakan hambanya, berikut segala perbuatan dan sifat-sifat mereka. Ini menunjukkan tahapan yang keempat. Allah menciptakan manusia dan Allah juga menciptakan apa? Perbuatan. Allah menciptakan sifat yang dimiliki oleh manusia manapun. Ini keyakinan kita terhadap takdir pada tahapan yang keempat. Kita meyakini bahwasanya tidak ada satupun takdir yang luput dari penciptaan Allah. Dan semua takdir yang terjadi, siapa yang menciptakannya?
Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Baik itu takdir yang kita sukai maupun takdir yang kita tidak sukai. Kadang ada orang yang sama seperti tadi mengatakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan keburukan? Maka ada kelompok lain dalam yang mengaku sebagai Islam, mereka adalah kelompok Mu'tazilah yang mengingkari adanya tahapan keempat ini dalam takdir. Mereka mengatakan Allah tidak menciptakan keburukan, manusia yang menciptakannya. Artinya kalau ada maling, siapa yang menciptakan maling itu? Bagi mereka bukan Allah. Tidak mungkin. Ta'ala Allah subhanallahu an dzalik. Allah tidak mungkin menciptakan keburukan. Allah tidak mungkin menciptakan kegiatan aktivitas korupsi, kemudian maling, berzina. Allah tidak mungkin menciptakan perbuatan-perbuatan seperti ini. Itu perbuatan yang diciptakan oleh manusia. Ini kelompok sesat lain. Namanya apa? Mu'tazilah. Mereka mengadopsi pemahaman orang-orang Majusi, yang mana orang-orang Majusi ini meyakini ada dua Tuhan. Ada Tuhan nur, ada Tuhan dhalam. Ada Tuhan cahaya, ada Tuhan kegelapan. Yang baik-baik yang menciptakan adalah Tuhan baik. Yang jelek-jelek yang menciptakannya adalah Tuhan-Tuhan, adalah Tuhan jelek, Tuhan kegelapan. Dan mereka dan pemikiran seperti ini diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah. Padahal Allah dengan tegas menyatakan, kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa kata Allah? Allah menciptakan kalian dan Allah pun menciptakan amal perbuatan kalian. Allah menciptakan kita. Setiap masing-masing dari kita, siapa yang menciptakan? Allah. Duduknya kita sekarang, mungkin ada yang berjuang menahan ngantuk sekarang. Ada yang mencoba memahami 4 tingkatan takdir, ada yang belum paham. Semua ini yang menciptakan Allah. Perjuangan kita untuk paham, kita paham, kemudian menahan diri dari kesombongan. Ini semua adalah ciptaan Allah. Jalannya kita ke sini, perbuatan kita seluruhnya adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Apa ayatnya tadi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam surat As-Saffat ayat 96. Kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah pula yang menciptakan kegiatan, aktivitas, amal perbuatan kalian. Dan ada dalil yang lain yang kita semua hafal, hanya saja mungkin kita belum sadar, menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Dalam surat Al-Falaq. Hafal surat Al-Falaq? Tinggal kita tentukan ayatnya yang menunjukkan Allah yang menciptakan keburukan. Apa ayatnya? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, aku berlindung kepada Rabb pencipta falak waktu subuh. Kemudian min syarri ma khalaq. Apa artinya? Dari keburukan yang Dia ciptakan. Siapa yang menciptakan keburukan? Allah tabaraka wa taala. Ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah. Ini tahapan yang keempat. Keyakinan kita terhadap takdir yang keempat. Kita meyakini bahwasanya Allah menciptakan hambanya berikut segala perbuatan dan sifat-sifat mereka. Kemudian kata penulis, bersamaan dengan itu, kita ulangi, bersamaan dengan itu, di samping Allah menciptakan hamba-hambanya, segala perbuatan mereka, sifat-sifat mereka, Allah pun telah memberi mereka kemampuan dan kehendak yang dengannya seseorang bisa melakukan sesuatu sesuai pilihannya. Dan ini bantahan bagi kelompok yang tadi kita sebutkan, apa namanya? Kelompok Jabariyah. Mereka orang-orang yang mengatakan manusia itu bergerak seperti robot. Manusia itu ibarat bulu yang terbang diombang-ambingkan oleh angin ke kanan dan ke kiri. Bulu kalau dibiarkan di angin yang kencang, dia akan terbang sesuai arah angin. Bagi orang-orang Jabariyah, seperti ini manusia. Manusia itu bergerak dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan takdir yang Allah tetapkan. Maka kita ingkari, kita katakan Allah menciptakan kita, menciptakan perbuatan kita, dan Allah pun memberikan kepada kita semua kemampuan, kehendak yang dengannya seseorang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan
pilihannya. Ini bantahan terhadap kelompok Jabariyah. Kemudian kata beliau, dan ini kita rasakan, setiap dari kita ada enggak yang datang ke tempat ini, ke majelis ilmu, ke tempat kajian, datang dengan paksaan? Tidak ada. Setiap dari kita datang ke sini ya dengan keinginan sendiri. Dia ada keinginan, ada niat, lalu kemudian dia nyetir, dia naik kendaraan, dia pakai pakaian, dia naik kendaraan, sampai di sini dengan keinginannya. Ada enggak di antara kita yang tidak sadar tiba-tiba ada di Masjid Al-Ikhlas? Tidak ada. Kita semua dengan keinginan. Demikian pula orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak ada ceritanya orang ketika membunuh, ketika berzina, dia tidak sadar, seperti orang dihipnotis, tiba-tiba dia sudah berzina. Ketika dia berzina, dia punya keinginan. Dan ada perang batin dalam hatinya. Apakah dia lanjut atau tidak? Kemudian dia akhirnya lanjut melakukan perzinahan, ma'adzallah, akhirnya dia pun berzina. Makanya di antara bukti seorang melakukan maksiat dengan kehendaknya adalah dengan adanya penyesalan setelah melakukan suatu perbuatan. Dia menyesal. Itu bukti kalau dia melakukannya dengan kehendaknya sendiri. Kata Allah, innamal a'malu, kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu pasti ada niat manusia di dalamnya. Kita lanjut azan Isya, nanti kita akan lanjutkan setelah azan. Kita lanjutkan. Tadi kita jelaskan bahwasanya manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan bagi manusia itu kemampuan dan kehendak sehingga dia bisa menentukan segala sesuatu sesuai dengan pilihannya. Dan di antara hujjah kita adalah seseorang ketika dia melakukan apapun, maka dia pasti memiliki niat. Ketika dia melakukan ibadah, maka ibadah itu adalah pilihannya. Demikian pula ketika dia melakukan kemaksiatan, kemaksiatan itu pun adalah pilihannya. Dan bukan paksaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan biasanya kelompok Jabariyah ini adalah kelompok yang suka berhujjah dengan takdir dalam kemaksiatan yang mereka lakukan. Ada orang malas, ada orang bodoh, dia bilang malas dan bodoh ini adalah takdir Allah. Ada orang korupsi, dia bilang korupsi ini adalah takdir Allah. Maka orang-orang seperti ini perlu dikasih pelajaran sedikit. Kalau mau mungkin ditempeleng sedikit. Kalau dia marah, maka bilang, kenapa marah? Kan ditempeleng ini takdir Allah. Dia marah atau ketawa? Kalau dia marah, kita kasih tahu, tempeleng ini takdir Allah, lalu kenapa marah? Dan dahulu Umar bin Khattab juga pernah menanggapi orang-orang seperti ini, bertemu dengan orang-orang seperti ini. Dia maling dan dia berhujjah atas perbuatannya itu dengan takdir Allah. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, maka aku akan motong tanganmu juga dengan takdir Allah. Kalau dia marah, kasih tahu ini takdir Allah. Kalau dia ketawa, berarti ini orang tidak waras, perlu dibawa ke RSJ ya. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan, "Faman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsa." Kata Allah, di akhirat Allah akan memberikan catatan amal kita, yang baik maupun yang buruk. Kemudian kata Allah, jika seandainya ada amalan yang buruk, fala yalumanna illa nafsa. Jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena semua kemaksiatan terjadi karena kehendak manusia. Dan yang patut kita yakini adalah tidak ada satupun kehendak manusia yang luput dari kehendak dan penciptaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksa mereka. Dialah yang telah menciptakan kemampuan mereka dan kehendak mereka. Sedangkan sang pencipta sebab, dialah pula sang pencipta akibatnya. Allah menciptakan sebab kekayaan dan Allah menciptakan kekayaan. Allah menciptakan sebab kemalasan dan Allah menciptakan malas. Allah menciptakan surga dan Allah pun menciptakan para penghuni surga. Allah menciptakan neraka, Allah pun menciptakan para penghuni neraka. Dan semuanya sudah Allah takdirkan. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada sebagian Allah tentukan sebagai penghuni neraka, ada sebagian yang Allah tetapkan sebagai penghuni surga. Dan ini yang disabdakan oleh Nabi SAW tatkala Nabi SAW selepas menguburkan jenazah,
Maka kemudian Nabi SAW dalam jeda penguburan jenazah, Nabi mengambil satu batang kayu, kemudian Nabi menggaris-garis dengan batang tersebut di tanah. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke atas langit. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabatnya, "Ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar." Tidak ada satupun dari kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya, apakah dia termasuk penghuni surga ataukah dia termasuk penghuni neraka. Setiap dari kita telah Allah takdirkan. Lalu kemudian ada sahabat yang tergelitik untuk bertanya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, falimal a'mal? Falimal amal?" Lalu kenapa kita harus beramal? Apa jawabannya? Kenapa kita harus beramal? Gimana cara jawabnya? Kalau kita tahu nama kita ada di penghuni surga, ya silahkan kita tidak beramal. Kalau kita tahu nama kita penghuni neraka, ya juga apa gunanya beramal? Kalau kita tahu. Tapi ada nggak dari kita yang tahu? Tidak ada. Bahkan kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, aslul qadr sirrullahi fil khalqi. Takdir itu hukum asalnya adalah rahasia Allah pada makhluknya. Tidak ada yang tahu. La malakun muqarrab wala nabiyul mursal. Bahkan malaikat pun tidak ada yang diberitahu tentang catatan takdir di Lauhul Mahfuz. Nabi pun tidak tahu. Nabi SAW tidak tahu. Maka kata beliau, rahimahullah, kata Al-Imam At-Tahawi dalam akidah Tahawiyah, Allah tabaraka wa ta'ala tawa ilmal qadri an anamihi. Jadi ada catatan takdir, Allah lipat itu. Satupun manusia tidak boleh ada yang melihatnya. Allah melipatnya, tidak ada yang tahu. Dan kita pun tidak berhak bertanya kepada Allah, kenapa? Kenapa kok saya jelek, yang lain ganteng, kaya lagi, pintar lagi. Tidak perlu tahu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'al. Allah tidak perlu ditanya, kenapa Allah berbuat begini, kenapa Allah berbuat begitu. Wahum yus'alun. Kita yang akan ditanya oleh Allah kelak terhadap perbuatan, amal perbuatan yang kita lakukan. Jadi Allah yang menciptakan segalanya. Ketika Nabi ditanya, "Falima na'mal?" Lalu untuk apa kita beramal? Maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah." Lakukan, kerjakan saja, beramal saja, dan setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan catatan takdirnya. Ketika dia penghuni neraka, ya kita lihat ya kerjaannya apa? Mabuk-mabukan, kerjaannya syirik, kerjaannya membunuh, kerjaannya macam-macam, sampai akhir hidupnya ditutup dengan kemaksiatan, akhirnya tempat kembalinya di neraka. Nah, ini orang-orang yang termasuk penghuni neraka. Adapun orang-orang penghuni surga, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga. Kemudian Nabi mengutip firman Allah dalam surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi, maksudnya memberikan zakat, memberikan sedekah, wattaqa, bertakwa kepada Allah dan beriman kepada al-husna, maupun al-husna yaitu surga, dia meyakini adanya surga, maka imbalannya adalah fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan jalannya menuju surga. Wa amma man bakhila wastaqna. Adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang merasa sombong, congkak, tidak butuh kepada Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan hari akhir, mendustakan surga. Kata Allah apa? Fasanuyassiruhu lil usra. Kami mudahkan, kami muluskan jalannya menuju neraka. Maka kata Nabi, i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lah. Lakukan saja, beramal saja. Tugas kita hanya beramal, hanya berdoa, dan bukan mengulik takdir. Makanya ada seorang ulama salaf, Malik ibn Dinar, pernah mungkin kita sebutkan kisahnya. Beliau rasa takutnya melampaui kebanyakan orang di dalam berdoa. Beliau ketika berdoa, yang beliau minta bukan lagi ya Allah husnul khatimah. Tapi ketika beliau berdoa, yang beliau pikirkan tentang catatan nama beliau di Lauhul Mahfuz. Maka beliau berkata kepada Allah dalam doanya, Allahumma in kunta ta'lam anna malikan fi ashabil jannah fathbut. Ya Allah, kalau seandainya Malik, nama beliau Malik ibn Dinar, ada dalam catatan penghuni surga, maka tetapkan, biarkan ya Allah.
Kalau seandainya nama Malik itu ada dalam catatan penghuni neraka, maka hapuskan ya Allah. Fa innaka tamhu ma tasya wa tutsbit wa indaka ummul kitab. Ya Allah, sungguhnya Engkau menghapus apapun yang Engkau kehendaki dan Engkau tetapkan apapun yang Engkau kehendaki, dan di sisimu ada ummul kitab. Maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Dan ini maksud dari perkataan beliau, Allah yang menciptakan sebab dan Allah juga yang menciptakan akibatnya. Kata beliau, perbuatan dan perkataan para hamba terjadi karena kemampuan dan kehendak mereka, yang keduanya adalah hasil ciptaan Allah untuk mereka. Sebagaimana Allah menciptakan kekuatan yang tampak maupun yang tersembunyi, akan tapi Allah yang memudahkan semua itu agar berjalan sesuai takdir yang ditentukannya. Ini penjelasannya. Kata beliau, maka barang siapa yang menghadapkan wajahnya dan menunjukkannya kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kecintaan terhadap iman, dan keimanan tersebut akan menghiasi hatinya. Serta Allah yang akan menjadikannya benci terhadap kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Kemudian Allah pula yang akan memasukkannya ke dalam golongan yang diberi petunjuk. Maka ketika itu sempurnalah kenikmatan Allah dari segala sisinya. Ini kata beliau, siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan tulus, siapa man aslama wajhahu lillah wa huwa mu'min, siapa yang menghadapkan wajahnya kepada Allah dengan penuh keikhlasan, dia benar-benar taubat kepada Allah, kemudian dengan ikhlas beramal karena Allah, maka Allah akan mudahkan semuanya. Dan dalam paragraf ini penulis ingin menegaskan kepada kita bahwa seluruh hidayah ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan siapapun yang beramal dengan tulus, menyingkirkan segala sebab kemaksiatan, maka tempat kembalinya insya Allah di surga. Adapun hadis yang mungkin pernah kita dengar, hadis tentang seorang yang beramal dengan amalan penduduk surga, hatta yakun bainahu wa bainaha illa zira, sampai jarak antara dia dengan surga hanya satu zira itu segini satu hasta. Kemudian dia beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir usianya, kemudian dia masuk neraka. Ini dijelaskan oleh para ulama. Maksudnya adalah orang seperti ini, dalam riwayat yang lain disebutkan fima badalin nas. Orang seperti ini beramal karena ingin mencari muka, mencari pujian dari orang lain. Sebabnya orang ini disesatkan oleh Allah di akhir hidupnya adalah karena dia tidak beramal ikhlas terus karena Allah Azza wa Jalla. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ad-Da' wa Dawa menyebutkan, orang ketika benar-benar menghadapkan wajahnya kepada Allah, istiqamah di atas keimanan kepada Allah, orang seperti itu tidak akan dikhianati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan diberikan hidayah sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pasti orang yang berupaya, berusaha mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kata Allah, pasti. Lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Namun perlu dicatat di sini sekali lagi bahwasanya seorang tidak akan mengenal keimanan, jangankan kita, bahkan Nabi SAW tidak mengenal keimanan kalau bukan karena petunjuk dari Allah. Makanya Nabi ketika perang Khandaq, tatkala beliau sedang berpeluh menggali parit, beliau katakan, laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, maka tidak ada satupun dari kita yang mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya kata Allah di akhir surat Asy-Syura, kata Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau wahai Muhammad sebelumnya tidak pernah mengetahui apa itu Al-Qur'an dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Tapi kami yang memberikan hidayah kepadamu. Kami yang menciptakan cahaya itu, kemudian kami berikan itu ke dalam hati hamba kami yang kami kehendaki. Nabi pun tidak memegang hidayah. Makanya kata Allah, wa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa menunjukkan, memberikan hidayah kepada orang yang engkau inginkan. Makanya hidayah itu sepenuhnya murni dari
Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ada sebagian orang yang mendapatkan hidayah dengan cara paling mudah, ada sebagian orang yang semua pintu hidayah terbuka di hadapannya dan dia belum juga mendapatkan hidayah. Seperti siapa? Seperti orang-orang munafik di zaman Nabi. Ini ketemunya bukan selevel ustadz internasional lagi, ketemunya level Nabi, Rasul, tapi tidak beriman. Paman Nabi Abu Thalib berjumpa dengan Nabi, bahkan dicintai oleh Nabi, tapi tidak beriman. Ada orang-orang lain, sementara yang lain ada orang-orang lain mendapatkan jalan hidayah dengan cara termudah. Seperti contohnya ada sahabat yang namanya Dimma al-Azadi. Dimat al-Azadi. Dimat al-Azadi ini seorang peruqyah. Dia sering meruqyah orang-orang yang sakit dan tentu dengan bantuan jin. Ya ruqyah syirkiyah. Dan suatu ketika dia datang ke Mekah, orang-orang pada mengatakan Muhammad ini orang yang terkena sihir. Muhammad ini orang majnun, orang gila. Maka Dimat ini dengan penuh ketulusannya ingin datang ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meruqyah Nabi Muhammad. Ada ustadz tiba-tiba didatangi peruqyah, dibilang, ente ustadz majnun, ente ustadz gila. Tapi Nabi Muhammad tidak marah. Ketika ditawarkan untuk meruqyahnya, maka Nabi Muhammad membacakan, kata Nabi Muhammad, beliau mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, sampai amma ba'du. Ini yang sering kita dengar. Kemudian ketika beliau mendengar, beliau katakan, a'id alayya kalimatika haula, ulangi. Kedua kali, ketika diulangi, orang itu terus meminta, ulangi ketiga kalinya. Sampai kemudian dia mengatakan, aku pernah mendengar perkataan kahanah, perkataan para penyihir, tukang dukun. Aku pernah mendengar perkataan tukang syair, tapi aku tidak pernah mendengar perkataan seperti kata-kata yang engkau ucapkan. Maka kemudian beliau pun meminta tangan Nabi SAW untuk membaiatnya atas Islam. Ada orang masuk Islam hanya karena innal hamdalillah, sementara kita innal hamdalillah bolak-balik tapi iman kita kurang nambah ya. Ini luar biasanya, terkadang Allah memberikan hidayah dengan cara termudah. Sementara yang lain terkadang semua pintu hidayah tidak juga memasukkan orang itu ke dalam iman dan dalam Islam. Maka kita terus meminta hidayah kepada Allah, dan Allah hiasi hati kita dengan keimanan, dan Allah jadikan kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan itu buruk dalam hati kita. Allah jadikan semua itu menjadi kebencian di dalam hati kita. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusqa wal isyan waj'alna min ibadikar rasyidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.